Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur selayaknya lah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya jualah, sehingga pada hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya yang begitu banyaknya. Sampai detik ini, alhamdulillah kita masih bisa berada di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Kemudian marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sampai sejauh ini ternyata pandemi COVID-19 belum juga reda, dan bahkan vaksinnya pun juga belum ditemukan oleh para ahli, atau sejauh ini masih dalam proses pengujian. Tetapi alhamdulillah kita masih bisa beribadah walaupun dalam momen yang terbatas, sembari tetap harus menjaga protokoler yang telah ditetapkan. Apalagi menjelang Idul Adha di tahun ini, tentunya arahan baik itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah maupun juga dari pemerintah tetap kita patuhi agar penyebaran COVID-19 dapat segera teratasi. Bagi daerah yang dinyatakan berbahaya, sholat Idul Adha boleh tidak dilaksanakan, dan bagi yang berkehendak bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, sebagaimana juga tadi telah dibacakan dalam surat edaran yang telah dibuat oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin untuk seluruh pengurus-pengurus masjid yang biasanya melaksanakan sholat Idul Adha. Sebab pusat penyebaran wabah bisa terjadi melalui kerumunan karena adanya kontak fisik antar orang per orang, sehingga berlakulah kaidah fikih la darara wa la dirara. Janganlah membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Yang menjadi pelajaran bagi kita semua dari peristiwa ini, bahwa adanya wabah ini adalah merupakan bagian dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan manusia terkalahkan dengan kemahakuasaan Allah dan atas makhluk-makhluknya. Kesombongan yang mereka banggakan, baik itu dalam kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan ilmu pengetahuan, hampir-hampir tidak berdaya sama sekali. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menahan sakit dan kematian. Tidak ada satupun kekuatan ekonomi yang bisa bertahan. Bisnis yang dibanggakan menjadi lumpuh. Banyak saudagar-saudagar bangkrut. Banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar. Pengangguran ada di mana-mana. Ini menjadi bukti yang jelas
bahwa Allah lah sebagai pencipta alam semesta dan Allah lah yang berhak untuk mengaturnya, serta Allah lah yang menyempurnakan segala kejadiannya. Allah berkuasa menetapkan segala sesuatunya. Tiada ilah yang berhak diibadahi atau disembah kecuali hanya Allah semata. Tiada yang berhak kita meminta atau berdoa kecuali hanya kepada Allah semata, bukan kepada hal-hal yang lain. Sebagai makhluk Allah yang beriman, mari dengan kejadian ini menyadarkan kita betapa lemahnya kita manusia dan menyadarkan kita bahwasanya barangkali kita saat ini sudah jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semakin dekat dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, serta memurnikan ketaatan kita hanya kepadanya. Kemudian yang kedua adalah, marilah kita bertaubat kepada Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya manusia menyadari kelemahan dan kembali kepada Allah. Mumpung kita berada di bulan Dzulhijjah, satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya berkumpul ibadah yang mulia dan agung. Di dalamnya ada ibadah haji, kemudian juga ada ibadah kurban, kemudian juga ada ibadah puasa sunnah, yaitu adalah puasa hari Arafah, dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita tingkatkan. Sepanjang ibadah itu adalah ibadah yang memang pernah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama, mumpung kita berada di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, kita tingkatkan amal-amal kita agar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Terkait dengan puasa Arafah, maka sebagaimana keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan atau penebus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Walaupun jamaah haji kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini, ketentuan puasa Arafah itu tidaklah terkait dengan ada atau tidaknya jamaah yang melaksanakan wukuf di padang Arafah, tetapi tergantung kepada bertepatannya hari itu dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi silahkan kita melaksanakan puasa Arafah jikalau tanggal sudah menunjukkan tanggal 9 Dzulhijjah nanti. Maka ibadah-ibadah inilah yang bisa kita tingkatkan agar dapat tetap menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan kami bersumpah akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali. Surah As-Sajdah ayat 21. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah marilah bersama-sama kita saling bergotong royong, tolong menolong. Hendaknya manusia semakin punya kepedulian sosial yang tinggi. Ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan harus menjadi bagian dari kehidupan kita kaum muslimin. Dalam situasi darurat pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak orang yang mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka kita harus terpanggil membantu dengan harta kita yang kita cintai, sebahagian kecilnya atau sebahagian besarnya, untuk dipakai membantu mengurangi kesengsaraan mereka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, tidaklah beriman seseorang jika dirinya kenyang, tetapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Hadis riwayat Bukhari dan derajat hadis ini adalah hadis hasan. Dengan memberikan pertolongan pada tetangga yang kesulitan, maka makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk menyikapi musibah maka kita harus memiliki sikap tenang, kemudian juga sembari waspada, ikuti protokol kesehatan dari para ahli dan tidak berhenti berdoa Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang tulus dan bertawakal di dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina wa adkhilna ya Allah bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min darqis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil qarana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.